Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan materi tafsir kita. Sampai di mana kemarin terakhir? Baik, sampai ayat yang mana? Maliki yaumiddin. Sekarang kita lanjutkan ayat selanjutnya. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Jadi hanya kepadamulah kami beribadah. Hanya kepadamulah kami menyembah. Di sini bisa kita ambil salah satu di antara tujuan yang paling pokok dan paling utama seseorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Ada sebagian mufassir menyebutkan liwahidun, untuk mengesahkan Allah. Maknanya juga illa liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk beribadah. Maka ini merupakan bagian dari tujuan inti atau tujuan pokok Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepadanya. Oleh sebab itu, kalau ada di antara manusia yang menjadikan di dunia ini kemudian menyimpang dari tujuan pokok Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka berarti dia keliru di dalam rangka menjalani kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu hanya sekedar sia-sia saja? Padahal sesungguhnya pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah salah satu di antara bukti seorang hamba kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Maka di sini kita ambil, akhwat sekalian, salah satu di antara makna ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah secara bahasa tadarru, tadallul, kemudian al-inqiyad, ya, merendahkan diri, bergantung kepada Allah, berserah diri, ya, di antara makna ibadah. Secara istilah yang dimaksud dengan makna ibadah sebagaimana ini yang dijelaskan kebanyakan para ulama adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qaulin aw fi'lin zahiran wa batinan. Artinya apa artinya? Sebutan nama apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah.
Jadi segala sesuatu atau sebutan nama dari apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Allah. Berarti apa? Kalau melihat dari definisi tersebut, berarti kan makna ibadah sangat luas ya. Kalau dijelaskan bahwa segala sesuatu dari apa-apa yang kata kuncinya ini, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi perbuatan apapun yang mendapatkan legalitas kecintaan dan keridhaan dari Allah, maka berarti masuk dalam cakupan ibadah. Kemudian min qaulin au fi'lin, ya, baik dari ucapan maupun perbuatan. Sehingga ibadah itu bisa muncul dari lisan, dari ucapan, tilawatul Quran, berzikir, kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik, an-nasihah, nasihat, apapun yang keluar dari lisan, yang itu semua ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha, berarti masuk dalam ibadah. Au fi'lin, jelas kalau perbuatan banyak. Ibadah dalam perbuatan banyak. Di antaranya yang tercantum di dalam rukun Islam, salat, zakat, puasa, umrah, ibadah haji dan seterusnya. Kemudian apa? Zahiran wa batinan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi ibadah yang dikerjakan baik itu perbuatan maupun ucapan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka sederhananya ibadah itu ada ibadah yang memang zahir, ada ibadah yang memang dikerjakan nampak, ada ibadah yang batin. Sebagian ulama menyebutkan ibadah qalbiyah, ibadah yang urusannya dengan hati. Siapa yang bisa berikan contoh? Hah? Apa? Ya, zikir diucapkan nampak. Apa ibadah yang termasuk dalam urusan hati? Hah? Apa? Keikhlasan. Apa lagi? Hah? Niat. Apa lagi? Ya, sabar, tawakal, berharap, kan gitu. Raja, raghbah, rahbah. Kemudian apa lagi? Zuhud, kemudian qanaah dan seterusnya. Itu semua masuk dalam ibadah hati. Ya, ibadah qalbiyah. Jadi ibadah, dan itu semua masuk dalam kategori ibadah. Maka orang yang melaksanakan atau merealisasikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan menciptakan dirinya, maka dialah seorang abid. Ya, seorang yang hamba, ya, seorang abdun. Seorang Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melakukan semua bentuk ketaatan yang Allah perintahkan kepadanya, maka dikategorikan bahwa yang bersangkutan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba yang sejati. Termasuk juga meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hamba taat untuk meninggalkannya, maka dia menjadi seorang yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Bisa difahami? Ya, jadi ibadah itu apa namanya? Segala sesuatu dari apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, hanya kepadamu-lah kami beribadah. Sehingga satu-satunya tujuan dalam melakukan atau melaksanakan ibadah atau yang dilakukan masuk dalam kategori ibadah, semuanya hanya bermuara kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Ayo yang di belakang jangan ngobrol sendiri. Nanti saya masukin galon ya. Mau? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Baik. Iyyaka nasta'in. Di situ ada satu buah kalimat, hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Isti'anah. Nah, artinya adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayatnya, akhwat sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan di dalam ayat ini antara ibadah dengan isti'anah. Ibadah dengan meminta pertolongan. Siapa yang tahu maksudnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang tahu? Kenapa Allah menggabungkan antara ibadah dengan meminta pertolongan? Sederhana aja. Apa hikmahnya? Hah? Siapa yang bisa? Mana? Oh. Karena hanya kepada Allah kita meminta tolong. Hanya kepada Allah kita meminta tolong. Siapa nama Anda? Izzah. Hah? Izzah. Nah. Kalau saya minta tolong suruh angkat galon, masa harus minta ke Allah? Pak Izzah, tolong saya angkatin galon. Minta aja sama Allah sana, minta tolong. Ayo. Iya. Gimana? Begitu? Siapa lagi? Hah? Paling itu apa? Mungkin. Paling sama mungkin. Pertolongannya itu dalam supaya biar nggak belok gitu jalannya. Ya kalau biar nggak belok ya jangan ngesen lah. Ada paling ada mungkin. Bingung saya. Susah dicernanya. Kemarin lulusan bahasa apa? SMA. Bukan. Gimana? Tadi? Mungkin pertolongannya tuh dalam lingkup biar dia nggak salah jalan. Pertolongannya dalam, Masya Allah. Bingung saya juga cernanya. Coba bayang ini. Anda? Hah? Anda? Ini loh yang di depan. Nah. Belum tahu? Bingung? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya dengan isyarat nggak apa-apa lah ya. Baik. Yang belakang yang pakai kacamata. Waduh, berapa itu kacamata? Yang mana itu? Apa warna jilbabnya itu? Grey. Nah. Apa Mbak? Jangan-jangan nggak tahu warna juga. Hah? Belum tahu juga. Saya juga lupa gimana. Kelamaan jawabnya jadi lupa. Kenapa ayat ini menggabungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, perintah untuk bukan perintah, artinya mengikrarkan bahwa hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan.
Kenapa di situ ayatnya digabungkan antara ibadah dengan meminta pertolongan? Tahu enggak? Kita ibadah agar meminta tolong sama Allah agar terhindar azabnya. Susah merangkai kata-kata. Nggak apa-apa dengan syair lah ya. Baik, yang paling belakang. Silakan. Ada nggak? Jangan-jangan ada yang di balik tembok ini. Oh, nggak ada. Oh iya. Bilang yang paling belakang langsung dipakai kacamatanya. Yang pakai kacamata yang paling belakang. Dilepas lagi, pakai lagi. Belum tahu? Tahu enggak? Mana ini sudah satu. Nah, sekarang yang tengah lah. Nah, yang pakai jilbab abu-abu. Abu tuh? Anda? Iya. Masa nggak tahu warna? Itu ya, unik ya memang perempuan itu ya. Senang banget yang namanya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Iya. Oh, mengulang. Apa bedanya mengulang dengan menjawab? Jadi saya pernah dialog dengan seorang wanita. Hah? Iya. Dikatakan, anti limadha tuhibbuna al-ijabah as-su'alu ma'as-su'al. Saya bilang, kenapa sih wanita itu senang sekali menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi? Faqalat, maka dia mengatakan, qala wa man dzaka? Siapa yang bilang begitu? Nah, itu dibilang. Nah, itu ciri khasnya. Namanya kaum Hawa gitu. Nah, ngajar di sini mah harus banyak bersabar memang ya. Supaya kuat ibadah hatinya. Mbak, ayo Mbak. Masa baru jawab pertanyaan lagi? Skip. Kenapa nggak di spam aja sekalian? Ternyata santrinya ganjuran, gaul juga ya, Masya Allah. Ada skip, ada spam. Ntar yang belakang kata, Ustadz maaf, pause. Baik, begini loh. Sepertinya ini pernah saya sampaikan beberapa waktu pertemuan yang lalu, ya, yang waktu lalu awal-awal lah. Waktu saya membahas tentang muqaddimah, tentang tafsir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sederhana sebenarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah dengan pertolongan? Kita rasakan bahwa akhwat sekalian, bahwa menunjukkan bahwa ibadah itu tidak bisa terrealisasi dengan baik. Ibadah tidak akan bisa dilakukan secara maksimal kecuali pasti semuanya bergantung kepada pertolongan Allah. Iya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita itu nggak bisa apa-apa. Beneran, akhwat. Kalian bisa duduk manis di sini, kemudian belajar. Mungkin tadi ada yang datang dari luar ke sini. Sebenarnya bukan karena keinginan pribadi, walaupun mungkin itu salah satu. Tapi demi Allah, kalian bisa belajar, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah. Semuanya itu yakin bahwa itu semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan, jangan merasa bahwa kalian sendiri yang hebat, enggak. Sama seperti seorang pengusaha, seorang bisnis, usahanya sukses ya, usahanya bagus gitu. Ingat, bukan karena dia yang hebat, tapi karena Allah yang menolong. Maka ibadah akan bisa terrealisasi dengan baik. Ibadah akan bisa terrealisasi dengan maksimal. Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena nusrahnya, karena pertolongan Allah. Dan semua perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun semua potensi yang dimiliki di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lepas dari semuanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk apa namanya, al-futuh, peristiwa Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, jika telah datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan, ya, keberhasilan semua perjuangan di dalam rangka mendakwahkan agama Islam ini tidak lepas semuanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah diantara sebabnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara ibadah dengan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu-lah kami beribadah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Ya, bisa difahami? Ya. Jadi akhwat sekalian, kalian bisa melaksanakan ibadah, bisa maksimal melakukan ketaatan. Ingat, bukan karena pribadi kalian yang hebat. Kalian bisa sekarang seperti ini bukan semata-mata karena kehebatan kalian, bukan, tapi semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kalian. Baik, saya pernah berceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau itu punya Tuhan yang kalau kemana-mana selalu dibawa. Umar, dan menariknya itu Tuhan dibuat dari makanan. Jadi kalau sesekali Umar lapar, dimakan Tuhannya. Benar. Silakan baca tentang kisahnya Umar qabla dukhulihi ilal Islam, sebelum dirinya masuk ke dalam agama Islam. Umar punya Tuhan yang dibuat Tuhannya dari makanan. Kalau safar dibawa, itu Tuhannya. Kalau lapar dimakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin kemudian kita mengatakan bahwa Umar itu akalnya bermasalah? Atau mohon maaf, misalkan kok Umar seperti itu, mau dikatakan bodoh kan nggak mungkin. Tapi coba lihat, menunjukkan bagaimana yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian muncullah hidayah, sampai pada akhirnya Umar yang awalnya adalah seorang sosok yang kemudian menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya yang berada di garda yang paling depan, yang memperjuangkan agama Islam. Karena apa? Semata-mata kehebatan Umar? Tidak. Karena semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayah. Ya, coba dibaca lagi sosok tentang salah satu khulafaur rasyidun ini, Umar. Ya. Dan Umar dari salah satu 4 khulafaur rasyidun, di antara sosok yang paling luar biasa dari secara fisiknya, Masya Allah. Ya, besarnya luar biasa. Besar, bahkan saya pernah baca dalam salah satu kitabnya. Mau tahu besarnya Umar? Umar kalau naik kuda, kakinya itu napak ke bumi. Bayangkan saja. Naik kuda, bukan kuda poni yang di alun-alun loh ya, yang kecil-kecil, enggak, kuda. Kalau kalian pernah keluar lihat andong, tahu kan? Bayangkan kalau orang naik di atasnya, kakinya napak ke bumi. Itu besarnya Umar. Seperti itu. Wala kalian aja naik sepeda masih jinjit kan? Iya. Apalagi kalau pas dapat lampu merah, cari trotoar kan? Supaya tidak oleng sepedanya. Umar besar seperti itu badannya. Ya, kalau dia disebutkan kalau naik kuda, kaki beliau napak ke bumi, menginjak bumi. Ya, makanya Umar beberapa kali peperangan, kuda yang ditumpakinya itu pasti mati karena patah tulang punggungnya. Saking besarnya beliau. Iya, jadi stok kudanya memang harus sebanyak. Itu perawakannya Umar, saking besarnya seperti itu. Tapi orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Bahkan ketika dikabarkan Nabi wafat, termasuk beliau tidak percaya. Dikabarkan Nabi SAW meninggal dunia. Ya, sampai beliau mengacungkan pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka saya akan penggal lehernya.
Ya, sampai luar biasa kecintaan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diluluhkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia berbicara langsung di atas mimbar. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya beliau telah wafat. Wa man ya'budu rabbu Muhammad fa innahu hayyun wa la yamut. Kan gitu. Barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, sesungguhnya dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, disitulah luluh hatinya Umar bin Khattab. Baik. Jadi, saya ulangi lagi ya. Hampir saya menyebut tadi kelas B ya. Iya, karena sebelumnya tadi ngajar. Baik. Jadi akhwat sekalian, jadi kalau kalian bisa ibadah dengan baik, bisa maksimal menjalankan ketaatan, ingat semata-mata bukan karena kehebatan kalian, ya, tapi semua karena kalian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan urusan kalian, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Oh, nggak ada yang bisa jawab tadi, padahal saya mau kasih hadiah ya. Ini hadiahnya handphone. Baik, faidah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, yang pertama, Iyyaka na'budu berarti apa? Mengandung di situ kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, sebagaimana kata para ulama kita bahwa ya, syurut qabulul ibadah, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Nah, salah satunya ikhlas kepada Allah. Ya, ikhlas kepada Allah. Itu syarat diterimanya ibadah. Nah, sekarang saya tanya lagi nih akhwat. Kalian belajar begini ibadah bukan? Ibadah. Ya. Hah? Beneran? Ini masuk ibadah bukan? Menuntut ilmu itu ibadah bukan? Baca Al-Quran ibadah bukan? Menghafal Al-Quran ibadah. Iya. Maka kuncinya akhwat sekalian, agar ibadah itu terus berlangsung dengan langgeng, maka jaga nilai keikhlasan. Iya. Dan keikhlasan itu butuh yang namanya pembiasaan. Nggak bisa cukup belajar satu teori selesai kemudian. Tidak. Ikhlas itu butuh terus yang namanya pembiasaan. Karena yang namanya niat itu berubah-ubah. Kadang awalnya bagus, di tengah berubah. Kadang awalnya bagus, endingnya nggak bagus. Ya, kadang awalnya susah banget belajar ikhlas, tapi ternyata dia berhasil di akhirnya untuk bisa ikhlas. Maka syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah keikhlasan. Ya, termasuk kalian duduk pagi hari ini atau duduk kapanpun waktu kalian belajar itu, ya, berdoalah kepada Allah agar senantiasa duduk kalian ini ikhlas, mendengarkan, mencatat semua. Ya, kalau duduknya sudah mulai goyang-goyang, gak tahan dalam hati ini, kapan ustadznya selesai ini? Ya, sudah kemudian pikirannya juga bercabang kemana-mana ya, mendengarkan ke sini, mikirin hutang, mikirin yang lain-lain, misalkan. Hutang gak punya kan? Ada yang punya hutang? Mudah-mudahan gak ada ya. Wah, mikirin yang ini dan lain segala macam. Ya, gak fokus jadinya. Termasuk yang lainnya. Salat kalian, kemudian apa? Tilawatul Quran, menghafalnya kalian. Kenapa sih kok sulit ya yang namanya menghafal? Mungkin itu salah satunya. Bermasalah niat kalian. Ya, kenapa kok angel ya yang namanya ngafal? Baru hafal nanti, sekarang zuhur lupa lagi. Zuhur dapat lagi, asar bubar lagi. Ya, jangan-jangan. Ya, niat kita yang kemudian selalu bermasalah. Maka terus perbaiki niat kalian, akhwat sekalian. Keberadaan kalian di sini, tujuan kalian di sini ke depannya untuk apa? Agar apa? Waktu yang kalian habiskan di sini nggak sia-sia. Ya, sia-sia. Nah, inilah bagaimana dulu yang namanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu belajar yang namanya ikhlas itu bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Iya. Kunna nata'allamul ilma
Ya. Dahulu kami belajar menuntut ilmu itu niatnya bermasalah. Iya, sampai kemudian mereka ada di antara mereka belajar itu sekian puluh tahun untuk belajar untuk ikhlas itu baru mereka dapat. Ya. Ikhlas itu berbeda dengan tanpa pamrih loh ya. Sangat beda. Jadi kalau dikatakan apa definisi ikhlas? Ya, ikhlas itu tidak membutuhkan balasan. Salah. Ikhlas itu tidak sama seperti tanpa pamrih. Kalau tanpa pamrih ya benar. Seseorang yang kemudian bekerja dan berusaha tanpa menginginkan imbalan itu mungkin cocok tanpa pamrih. Tapi ikhlas, seseorang yang melakukan sesuatu dia juga butuh balasan. Tapi bukan balasan dari makhluk, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Ya, sekali lagi memang teorinya gampang, tapi pengejauhan tahannya, realisasinya butuh yang namanya pembiasaan. Kata sebagian orang, ya ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ya nggak? Iya. Coba lihat surat Al-Ikhlas, nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Ya, baca ulang-ulang juga nggak ketemu. Iyyaka na'budu, jadi maknanya kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu ibadah kecuali mengikhlaskan sepenuhnya kepada Allah. Ya, maka akhwat sekalian belajar dan berupaya terus untuk ikhlas, ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada syarat yang kedua, itu salah satu syaratnya. Syarat yang kedua adalah bahwa ibadah yang kita kerjakan pastikan betul harus sesuai dengan tuntunan syariat. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat ini satu sama lain tidak boleh hilang. Dua asas ini. Seseorang ibadah hanya mengandalkan keikhlasan, tapi ternyata yang dikerjakan tidak sesuai dengan syariat, maka tidak akan diterima. Ya, tadi misalkan ya subuh tadi, kalian sholat subuh gitu ya, ikhlas karena Allah, masya Allah. Tapi sholat subuh kalian 5 rakaat, diterima tidak? Masuk ibadah tidak? Kenapa? Hah? Kata salah seorang di antara kalian, masa sholat subuh 2 rakaat? Saya 10 rakaat juga mampu kok. Terlalu kecil 2 rakaat mah. Akhirnya dia sholat subuh 10 rakaat. Biar mantap katanya. Boleh tidak? Diterima nggak kira-kira? Bukan masuk ibadah namanya. Walaupun niatnya ikhlas karena Allah. Paham? Jelas ya? Dibalik sekarang. Ya, dibalik sekarang. Sholat subuhnya sesuai dengan aturan syariat 2 rakaat. Tapi bermasalah niat kalian. Ya, supaya dilirik sama teman kamarnya. Wah, kalau sholat sendirian, ya bacaannya itu aja favoritnya yang pendek. Wah, giliran ada yang melihat agak panjang bacaannya. Ya, rakaat yang pertama setengah juz. Pas rakaat kedua nggak ada temennya, langsung qul huwallahu ahad. Bermasalah ternyata niatnya. Kira-kira diterima nggak? Hati-hati. Nah, termasuk belajar di sini kalian. Sama-sama duduk di sini, tapi ternyata ada di antara kalian yang bermasalah niatnya. Ya, belajar ilmu agama supaya dibilang masya Allah yang paling salihah, yang paling alimah, yang paling fasihah. Buang jauh-jauh yang seperti itu. Ya, apalagi kemudian kalian beramal untuk tujuan-tujuan makhluk. Oh, ini bahaya kalau ada kemudian sudah bersemayam penyakit yang seperti ini, yang disebut dengan riya. Ya, penyakit riya ini, penyakit kalau dari medis ini sudah mungkin seperti penyakit kanker stadium 4, mungkin stadium lanjut. Bahaya riya ini. Jadi seseorang menginginkan selalu kedudukan di hati orang lain, ibadahnya pengen dilihat, pengen disaksikan. Riya itu kan berasal dari kata ru'yah, melihat. Jadi seseorang yang riya itu seseorang yang pengen ibadahnya dilihat oleh makhluk. Ya, padahal
Dulu yang namanya para sahabat itu berlomba-lomba ingin sekali yang namanya menyembunyikan amal mereka untuk menjaga nilai keikhlasan. Nah, disinilah PR bagi kalian. Saya kasih PR, ya, para santriwati di sini. Coba sekarang mulai difikirkan kira-kira apa harus ada punya. Jangan banyak-banyak lah. Satu ibadah yang benar-benar kalian rahasiakan, yang tidak ada teman kalian siapapun yang tahu kecuali antara diri kalian dengan Allah. Dan amalan ibadah inilah yang kalian akan persembahkan yang paling terbaik nanti di hadapan Allah. Silahkan, ini PR kalian. Monggo. Ya. Mungkin kalau selama ini amalan yang kita kerjakan jangan-jangan bermasalah. Karena mungkin bermasalah niatnya. Lah kalau kemudian terus bermasalah tiap hari niatnya, jangan-jangan kita merasa aman, sudah banyak ibadahnya, tapi ternyata kuotanya nggak besar. Ya, pas ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita bermasalah semua niatnya. Nah, salah satunya saya kasih PR kepada kalian agar bisa meningkatkan rate-nya nanti di hadapan Allah ini, ratingnya. Cari satu buah ibadah yang benar-benar kalian rahasiakan. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kecuali antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan apapun. Dan itulah yang kalian cita-citakan. Saya akan persembahkan ini yang paling terbaik di hadapan Allah. Ada salah seorang tabi'in yang bernama Zainal Abidin. Ya. Dikisahkan bahwa dahulu dia pernah diangkat sebagai, kalau di kampung itu apa namanya ya? Mungkin kepala dukuh kali ya. Ya, sekelas itulah. Nah, Zainal Abidin ini punya kebiasaan kalau setiap malam itu sebelum beliau tidur, ya, beliau punya gudang beras, gudang gandum bukan beras. Ya, beliau data siapa di antara penduduknya yang kekurangan, warganya. Ya, tiap malam dia pergi ke gudangnya, dia panggul itu gandumnya, dia menuju rumah, dia ketok, dia langsung taruh, dia tinggalkan. Begitu hampir setiap harinya. Jadi si pemilik rumah pagi kalau buka ya, sudah ada gandum di depan rumahnya. Ya, kalau kemudian nanti buka ada gandum. Bertahun-tahun demikian nggak ada yang tahu siapa yang melakukan demikian. Mulai ketahuannya ketika Zainal Abidin ini meninggal dunia. Mulai tahu orang-orang di situ. Oh, ternyata selama ini dia yang kirim. Karena apa? Ketika meninggalnya, setelahnya bantuan sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian orang-orang yang memandikan jenazahnya terlihat di punggungnya bekas berwarna hitam. Ya, karena sering manggul kan, jadi berbekas punggungnya. Coba lihat, sampai seperti itu. Ya jangan juga kalian begitu ngangguk-ngangguk beras yang ngangkat dari rumah sini ke sini. Ya boleh juga ya dipraktekin, silahkan. Ya. Ya, diam-diam antara kalian gitu ya, lihat nasi habis, tiba-tiba kalian masak sendiri. Tahu-tahu santri udah beres aja nasi. Siapa ini yang masak nasi? Gak ada yang tahu semua. Itu bisa. Ya, dilirik nasi habis, diam-diam masak lagi buat santri. Ya, selesai tinggalin. Udah, nggak tinggalkan jejak begitu aja. Santri tahunya beres aja. Wah, ini enak ya di sini. Nasi sulap bisa ada sendiri matang gitu. Iya, atau apapun. Ini PR, saya kasih PR buat kalian dan sebenarnya PR buat saya juga. Gitu. Ya mungkin selama ini ibadah kita jangan-jangan bermasalah niatnya. Ya ternyata kita ibadah supaya pengen dilihat teman kita, supaya dikatakan begini dan begitu. Wah, bermasalah berarti ibadah kita ini. Kalau begitu harus ada nih kira-kira ibadah yang kita akan istimewakan nanti di hadapan Allah. Yang saya akan persembahkan ini yang paling terbaik. Tidak ada orang yang mengetahui kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada salah seorang sahabat, ya, sampai istrinya nggak tahu kalau ya suaminya ini punya kebiasaan bangun malam. Istrinya aja nggak tahu, puluhan tahun berumah tangga. Taunya kalau istrinya bangun, suami dilihat lagi tidur. Ternyata ya dia diam-diam ambil air wudhu, kemudian sholat di tengah orang yang tidak tahu. Ya, kemudian nanti menjelang subuh mulai istirahat lagi.
Istrinya melihat, oh ini orang tidur terus ini. Ya, padahal tidak tahu. Kemudian apa? Dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Bahwa ada nanti di hari kiamat 7 golongan yang Allah akan berikan naungan, yang tidak ada naungan pada hari tersebut melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ya'lamu shimalahu. Ya. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan dari tangan kanannya. Silakan ya, mulai PR, catat di catatan kalian itu apa yang harus saya lakukan, ibadah apa yang saya harus bidik ini. Ya, kira-kira yang tidak ada orang mengetahui kecuali antara diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Banyak pintu-pintu kebaikan itu, banyak ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi kewajiban mengikhlaskan ibadah, maka yang kedua kewajiban mengikhlaskan isti'anah kepada Allah. Kewajiban mengikhlaskan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ayat iya wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, tiba-tiba timbul pertanyaan nih akhwat. Loh, kita diperintahkan isti'anah, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ada ya di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Loh, itu buktinya boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Terus kemudian di dalam hadis Nabi SAW, tu'inur rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'atun sadaqah, kata Nabi. Seseorang yang menolong saudaranya menaiki kendaraannya atau kemudian mengangkat barangnya di atas kendaraannya adalah merupakan pahala sedekah. Nah, pertanyaannya, loh ini kita diperintahkan ikhlas meminta tolong kepada Allah. Ini buktinya boleh kita ya meminta tolong kepada sesama makhluk. Nah, kalau ada yang bertanya demikian, jawabnya gimana? Gimana, Akhwat? Siapa yang bisa jawab? Hah? Ini akhwat kalau dikasih pertanyaan langsung nunduk semua. Yang pertama kali dipegang kepala. Itu ekspresi lama begitu ya. Lagu lama. Saya ngajar dulu di kampus juga. Kalau udah siap-siap mau bertanya, namanya ekspresi mahasiswa langsung dipegang pertama kepala. Memang ada apa di kepala? Hah? Nunduk langsung Hah? Ya bagus yang dipegang kepala ya. Kalau yang dipegangnya tiang. Apa kira-kira jawabannya? Hah? Ayo. Nah, Anda bisa jawab? Yang sebelah jilbab warna abu-abu. Ya. Bisa nggak? Kalau ada pertanyaan. Tadi bilang isti'anah harus ikhlas kepada Allah. Tapi kok dalam ayat dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan tolong menolong ini sama makhluk. Kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan. Nah, ini gimana kok kayaknya ayatnya bertolak belakang. Nah, kita diperintahkan hanya meminta tolong kepada Allah. Tapi boleh nggak meminta tolong kepada sesama makhluk? Siapa yang bisa jawab? Oh, ini akhwat. Ayo.
Saya kasih hadiah lah nih handphone saya. Samsung Note FE Fun Edition. Langsung jawab. Kalau benar tapi ya, kalau enggak gantian kasih saya Note. Nah, ayo yang benar saya kasih nih. Samsung Note 7 yang sudah nggak keluar lagi. Ini limited edition. Ya, diganti Fun Edition FA. Ayo. Lupa saya juga. Senang apa sih jawab pertanyaan dengan pertanyaan lain? Tadi pertanyaannya, coba tanya sebelahnya gimana, coba tadi pertanyaannya. Yang benar dapat hadiah, yang salah penalti berarti. Denda berarti. Nah, yang belakang tunjuk tangan. Siapa namanya? Lupa. Sabrina. Sabrina, betul tak? Saya jawab. Terus, kenapa dengan makhluk sosial? Kata siapa bukan makhluk sempurna? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling ahsan. Laqad khalaqnal insana fi ahsan, kata Allah kan. Yang paling baik itu bentuknya Allah menciptakan. Coba bilang nggak sempurna, ya tersinggung saya ini. Belum selesai di belakang dulu. Sudah, makhluk sosial. Itu belajar sosiologi itu mah ya. Silakan yang depan. Paling mungkin. Karena dalam ibadah itu kita tidak hanya kepada Allah, tapi bisa ininya kepada manusia juga. Apa ininya? Itunya prakteknya kepada manusia juga. Jadi kayak Ustaz tadi bilang yang minta tolong suruh ngangkat galon itu kan bisa ke manusia kan, kalau misalnya minta ke Allah kan ya gimana. Berarti kesimpulannya berarti artinya ada isti'anah yang berbeda-beda gitu maksudnya. Ya enggak. Ada bentuk pertolongan yang beda-beda gitu. Ada yang khusus kepada Allah, ada yang khusus kepada makhluk, atau gimana? Enggak, kalau misalnya kepada makhluk kan niatnya tetap karena Allah gitu. Ya, gitu kan. Bingung saya juga. Baik, ada lagi? Anda asalnya dari mana? Lampung. Lampung. Cita-cita Anda apa? Bisnis. Bisnis apa? Owner baju. Owner baju. Kalau saya sarankan jadi coaching ya. Apa namanya? Leader. Jadi apa sih bahasa Indonesia? Pembicara, pemateri ke depannya. Oke? Iya. Kayaknya ada passionnya di situ Anda. Ya, saya perhatikan sering begini-begini soalnya. Sering begini-begini tangan. Terus suka pakai bahasanya bahasa proposal, paling mungkin itu sana sini nggak jelas semua itu. Ya. Jadi kalau buka bisnis, ya kader semua, buka cabang, buka diklat, ya ajarin mereka agar mereka bisa berbisnis dengan apa yang Anda mampu, insya Allah. Oke? Sampai mana tadi lupa? Mana? Tadi yang mau jawab? Izzah. Salah jawab penalti loh ya. Allah menyuruh kita lestarikan diri bertakwa. Itu dari itu Allah menyuruh tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Di situ tuh Allah tuh kayak
tahu sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti pertolongan dari Allah. Tapi di situ Allah tuh ingin melihat orang itu memang saling tolong dan kebaikan dan ketakwaan. Soalnya di kebaikan dan ketakwaan itu kita tuh sama-sama memberikan sisi-sisinya dari kebaikan dan ketakwaan. Kita melakukan kebaikan dan ketakwaan itu jadi semata-mata itu juga pertolongan dari Allah. Terlalu ilmiah. Runyam, iya. Yang jawab aja runyam, apalagi yang dengerin. Makin ruwet juga ini. Baik. Begini. Sebenarnya tidak bertentangan ya akhwat sekalian. Jadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini sederhana aja. Ketika tadi menyebutkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berarti kita mulai digiring berpikir, oh ternyata ada pertolongan yang memang hanya disandarkan kepada Allah, kan gitu. Ada yang memang pertolongan yang diajukan kepada sesama makhluk, kan begitu. Nah, berarti ini kira-kira berarti ada dua di antara dua pos ini ya. Ada memang pertolongan yang hanya seseorang meminta kepada Allah, tapi satu sisi juga diperintahkan kita meminta pertolongan kepada makhluk. Jelas kalau meminta pertolongan kepada Allah, kapan? Ya pada saat memang seseorang tidak mampu lagi. Maka mutlak, maka dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istilah inilah yang disebut dengan isti'anah tafwid namanya. Atau ya pertolongan yang hanya khusus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang makhluk tidak akan mungkin bisa memberikan pertolongan. Ya tiba-tiba kemudian hidupnya terpuruk gitu ya, hartanya habis. Kemudian apalagi ya dan lain segala macam masalah silih berganti. Itu kan yang nggak mungkin kemudian seseorang sepenuhnya bergantung atau meminta pertolongan kepada makhluk. Nah, yang bisa mengubah keadaan demikian itu Allah. Maka ada istilah tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Allah itu untuk mengubah sebuah keadaan. Itu hanya Allah yang memberikan rizki, yang memudahkan urusan dan seterusnya. Itu namanya isti'anah tafwid. Nah, kemudian ada jenis pertolongan yang memang ditujukan kepada makhluk dan ini sifatnya dibolehkan. Atau kata para ulama disebutkan isti'anah musyarakah namanya. Kalau tadi tafwid, ada yang namanya musyarakah. Yaitu apa? Ta'awun tadi, kerjasama di antara sesama manusia. Dengan catatan apa? Satu, yang dimintai pertolongan itu mampu memberikan pertolongan. Izah, tolong sih bantu angkatin galon. Mampu. Kita tahu mampu dia. Ya. Kalau saya bilang katanya, siapa nama Anda? Hah? Apria. Tolong sih angkatin itu. Apa namanya? Sebelah batako tuh. Hah? Apa namanya lah, gorong-gorong lah ya. Coba sih tolong angkatin. Oh maaf nggak mampu. Mampu kok. Ternyata setelah dideketin pelan-pelan berat juga ya. Artinya nggak bisa ngangkat. Tahu itu berat. Mungkin saya juga mikir juga ngangkat begitu. Ya. Tahu. Oh ternyata nggak bisa ngangkat. Nah, itulah maksud. Syarat yang pertama, ya, orang yang kita mintai pertolongan mampu. Yang kedua, hadir, ada dia, orangnya hidup. Ya, jangan kemudian meminta pertolongan kepada orang yang nggak ada, alias wafat. Itu mustahil. Dan inilah yang kemudian mungkin sebagian masih terjadi di kita kan, rame-rame gitu ya, misalkan tur, apa istilahnya, ziarah ruhiyah, itu rame-rame naik bis. Pergi ke wali misalkan, makam-makam wali gitu kan ya. Kemudian duduk bersimpu di samping kuburannya, meminta-minta. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Lah orangnya sudah meninggal dunia. Apa yang kemudian mau dimintain pertolongan? Yang di dalam juga masih sibuk ngurusin amalnya. Nah itu yang jelas tidak boleh meminta pertolongan. Karena apa? Yang dimintai pertolongan jelas nggak mampu dan kemudian dia tidak hadir. Ya, tidak ada. Maka syaratnya tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya bolehnya kita meminta pertolongan kepada sesama makhluk, tapi dari hal-hal yang memang syaratnya kita tahu dia mampu
bisa memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua, orang yang kita mintai pertolongan itu hidup. Ya, hadir, dia ada, bukan orang yang sudah tidak ada. Jelas ya? Makanya tidak bertentangan, silahkan. Nah, baru kemudian alasan yang ketiga tadi yang dikatakan Sabrina tadi. Ya, kalau kita belajar ilmu sosial, ya kita ini makhluk sosial. Sehebat apapun, nggak bisa kita sendirian. Butuh pasti dengan bantuan yang namanya orang lain. Ya, sehebat apapun potensi kita, nggak bisa yang namanya kita sendirian. Butuh yang namanya orang lain. Butuh yang namanya ta'awun. Maka, akhwat sekalian, disinilah kalian mulai kembangkan itu yang namanya tradisi saling tolong menolong di sini, saling bekerja sama, ya, saling kemudian bahu membahu antara satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa? Sampai di sini dulu ya. Cukup? Nanti insyaallah ayat selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, dan selesai sampai insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Satu ayat aja lama ya? Hah? Gimana, bosan kalian? Hah? Kalau bosan saya ganti kajiannya usul fikih. Biar lebih sedikit agak menantang ya. Hah? Karena apa? Kok milih tafsir? Karena kita ya paling mungkin lah ya. Gak apa-apa ya. Kalau saya kebiasaannya begitu memang. Jadi kadang satu pembahasan itu, ya, kemudian bahasnya kemana, kemudian biasanya ngambil contoh kekinian gitu. Maksudnya mengikuti apa namanya, mengikuti hawanya. Gimana, keberatan nggak kalian begitu? Kan karena biasanya ada orang mengajar itu klasik sekali kan ya. Jadi satu ini apa yang ada di dalam penjelasan kitab, ya sudah lanjut lagi. Ya. Nah, karena sekarang zamannya harus kemudian diolah, pola berpikirnya kadang harus diberikan contoh yang kadang kekinian, agar kemudian atau dengan contoh-contoh yang mudah agar kemudian bisa difahami dengan baik. Karena saya melihat dari usia kalian semua yang duduk di sini, usia kalian ini kan lagi pas. Ya mudah-mudahan nggak keliru lah, lagi pas usia ngegasnya kalian ini sekarang. Ya, gaspol katanya, gasken gitu ya. Iya, lagi kenceng-kencengnya kalian ini usia kalian, mudah-mudahan nggak keliru sih. Ya, jadi pengen gitu. Jadi kadang kurang lihat spion kanan kiri gitu ya. Jadi kadang ya sering nyerempet, sering nyenggol gitu kan ya. Jadi harus ada yang sedikit direm-rem gitulah ya. Sekarang levelnya kalian seperti itu. Ya, nanti berkembangnya usia insyaallah mulai seperti. Makanya saya menyesuaikan ya dari apa yang disampaikan. Saya kira itu dulu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala. Any question everybody? No or not yet? Ya. Kalau dulu belajar, kalau disebutkan begitu yang mengajar, siapa yang ingin bertanya, tiba-tiba ada yang nyeletuk no, oh biasanya langsung dipersilakan keluar kelas. Apalagi sudah lama belajar. Keliru jawabannya, not yet. Bukan, no. Baik, sebenarnya nggak salah juga sih jawab demikian, nggak salah. Cuman kurang betul gitu aja lah. Ya. Baik, ada mau tanyakan? Silahkan. Beda dari misalkan Al-Quran kan diturunkan oleh Allah ke Jibril, disampaikan ke Rasulullah. Nah, tapi sekarang kita punya banyak metode tajwid, itu kenapa? Kenapa apa? Kenapa banyak metode tajwid gitu, padahal sumbernya tuh satu gitu? Saya nggak paham
Kenapa banyak metode tajwid? Saya kira metode tajwid sama. Yang beda itu mungkin sisi qiraat. Itu maksud yang saya jelaskan pertemuan lalu itu. Ya kan? Jawabannya adalah karena memang dulu nas-nas atau beberapa istilahnya orang-orang dahulu bangsa Arab dari berbagai macam kabilah, di antara mereka ada yang kadang dalam menyebutkan sesuatu itu lahjah mereka berbeda. Lahjah itu tahu ya? Logat, nah, istilahnya. Lahjah mereka dalam menyebutkan, ada yang kadang bisa menyebutkan satu sisi, ada yang menyebutkan bisa za, tapi ada di antara mereka yang nggak bisa menyebutkan za, ya. Ada yang kemudian di antara mereka nggak bisa menyebutkan qaf, menyebutnya ga, gitu. Ada di antara mereka yang nggak bisa menyebutkan jim, jadi gim. Nah, disitulah kemudian muncul terjadi beberapa langgam, beberapa lahjah yang kemudian ketika Al-Quran dibaca itu dengan versi yang berbeda-beda. Iya, sebagaimana kisahnya siapa ya? Muawiyah dengan Utsman. Ketika kemudian turun ayat, mereka berbeda baca versinya. Agak sempat marah, bukan marah sih, agak sempat langsung diadukan kepada Nabi SAW tentang bacaan mereka yang berbeda. Diadukan. Maka Nabi mempersilahkan kepada Muawiyah untuk membacanya. Setelah selesai, kemudian diminta untuk Utsman membaca ayat tersebut. Maka Nabi mengatakan kepada Muawiyah, hakadha unzila hadhihi surah. Beginilah ayat ini diturunkan. Kepada Utsman juga, beginilah ayat ini ketika diturunkan. Jadi kalau ilmu tajwid sama, nggak ada yang beda. Saya kira ya, kalau ada tajwid yang berbeda bermasalah seperti itu. Mungkin dari sisi qiraahnya tadi, ya. Nah, yang populer, yang saya katakan pertemuan yang lalu, yang populer memang yang biasa kita baca, memang ya dari riwayatnya dari Hafs, dari Asim, itu yang standar biasa kita baca. Sebagaimana yang hampir di belahan dunia dengan baca riwayat yang standar. Tapi ada ilmu-ilmu riwayat yang lainnya tadi, yang saya contohkan pertemuan lalu, ada Warsh, ya, kemudian ada Duri, ada Khalaf. Itu semua sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Ya, mungkin kalau di antara kalian ke depannya ingin belajar, bisa saja. Misalkan kalian menguasai ini, dapat sanadnya, sudah hafal Quran, kalian dapat sanadnya, sanad Hafs riwayat Asim. Mau kalian belajar lagi, ya, mau riwayat yang lain misalkan, ada. Ya, bahkan, cuman saya cari-cari nggak ketemu ya. Bahkan saya dulu punya mushaf riwayat Duri. Dan pernah belajar dulu riwayat Duri, satu qiraah dulu, walaupun nggak selesai. Tapi ada mushaf khususnya. Lalu saya cari-cari sekarang kemana ya? Nggak ketemu. Ada dulu. Punya 3 saya dulu mushaf Duri. Ya, jadi begitu. Siapa tahu Anda pengen jadi ibu bisnis yang menguasai qiraat ke depannya. Gitu? Loh iya kan? Itu mungkin yang Anda maksud. Iya. Tapi kalau tajwidnya sama ya. Ahkamun nunus sakinah wa tanwin, kan begitu kalau belajar ilmu tajwid awalnya. Hukum nun sukun dengan tanwin. Ada berapa tuh? Apa? 1. Ikhfa, idhar, idgham, iklab. Kok cuma 4? Satu lagi apa? Oh gitu. Idgham, iklab, ikhfa, idhar, idhar. Nah, nanti dibagi lagi kan? Idgham bi gunna, bila gunna, mutaqaribain, mutajanisain, mutamathilain. Nah, lanjutannya nanti. Ikhfa syafawi ada, idhar dan seterusnya. Sama kalau ilmu tajwidnya insyaallah. Ada lagi mau tanya? Kan semisalnya kan materi nggak apa-apa. Ini tadi keluar dari jalur juga sama. Oh jauh. Kan misalnya ada orang pengen donor darah, butuh darah. Kan kalau misalnya butuh darah gitu kan ke PMI gitu nggak sih ngambil darahnya. Nah sedangkan kalau di PMI itu kan kalau orang donor darah kan beda-beda, maksudnya kayak nggak penting agama gitu loh.
kayak semua masuk, yang penting darah kan. Habis itu kalau misalnya si orang ini kan Islam, terus dapat darahnya tuh yang syubhat gitu loh, kayak misalnya darahnya bukan, maksud darahnya tuh kayak bercampur sama orang Kristen gitu. Nah, konsepnya kan berbeda juga sama yang Islam ini. Terus kalau misalnya darah yang itu, yang syubhat itu masuk ke darahnya orang Islam bercampur gitu, bakal berpengaruh nggak sama darahnya dia? Kan salah satunya nggak terkabulkan doa gara-gara itu makanan yang haram. Gimana jawabnya nih? Coba jawab bisa. Gimana ya? Susah kalau pakai kaidah Anda ini orang yang donor darah PMI. Ini darahnya muslim bukan nih? Ya, ini cek dulu siapa yang donor nih, kafir apa muslim? Wallahu ta'ala alam. Mungkin saya jawab al-hukmu ala zahir, hukum dari sisi yang nampak saja. Ya, apalagi dalam kondisi misalkan butuh darah yang memang masuk dalam kategori misalkan doruri, sangat urgent sekali. Kan nggak mungkin akan dibahas masalah kafir atau muslim. Kayaknya belum pernah ada kan, kalau memang masuk dalam kategori emergency, urgent sekali, butuh darah O, butuh darah A. Ini sementara yang lagi butuh masih sempat debat juga. Imam ini kafir atau muslim ini? Ini sudah sakaratul maut. Kalau dia nggak ditolong dengan darah itu, ini masih berdebat, ini masalah syubhat ini darahnya nih, makanya ini dan itu. Maka Allah Ta'ala menghukumi dari sisi yang nampak saja. Ya sudah, ya artinya hukum dari yang nampak saja. Kalau dalam urusan yang demikian, apalagi semua yang berkenaan tentang darah itu kan masuk dalam kategori yang memang sesuatu yang ihtiyajat, ya dibutuhkan. Ya, bahkan masuk dalam perkara-perkara yang urusan doruri, semua urusan darah kan, rata-rata PMI itu kan. Makanya ada bank darah kan misalkan. Ya, dia akan kerjasama dengan rumah sakit sehingga pasien siapa yang membutuhkan, atau ya dengan lembaga atau apapun, sehingga cepat nanti. Oh, ini ada pasien yang butuh darah ini. Ya, biasanya kalau dalam kuota yang jumlahnya besar, volumenya, ya pasti kan sangat membutuhkan. Mungkin karena kehabisan darah, kecelakaan, atau mungkin habis persalinan, dan lain sebagainya. Itu kan masuk ranah doruri semua. Nggak akan mungkin langsung kemudian orang masih sibuk berdebat ini darah kafir apa darah Dracula. Sudah, bismillah aja. Ya, paling nanti dicek dari sisi medisnya, kadar darahnya, ya kan. Kemudian dari sisi zat darahnya, kandungannya, kan biasanya begitu. Dan saya kira yang kedua, orang yang donor darah kan pasti akan mendonorkan, dicek dulu, selektif dulu. Dia punya riwayat sakit atau enggak orang ini. Dilihat, dicek dulu kondisinya. Kalau diambil sekian cc, kira-kira cukup enggak untuk. Makanya orang-orang yang habis donor kan dikasih makanannya enak-enak kan. Susu setelah itu. Agar kemudian memulihkan kembali. Ya. Jadi ya nggak perlu lah istilahnya, insya Allah. Ya, harus tanya dulu, aduh, ini Anda gitu ya butuh darah. Sebentar, ini darahnya syubhat tidak? Ya, saya mau darah yang dari cc-nya yang darah solehah. Ya. Ya, jadi masalah-masalah yang sifatnya masuk dalam doruriyat seperti itu, ya tentunya saya kira juga kan pasti kebutuhan darah itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, nggak kelebihan dan kekurangan, pasti sesuai dengan yang dibutuhkan. Hukum darurat kan seperti itu. Dikategorikan hukum termasuk darurat itu salah satunya ketika berhubungan dengan jiwa, dengan nyawa kan. Iya, kematian misalkan. Sama seperti misalkan kalian dalam kondisi di tempat tertentu yang memang tidak ada makanan, tidak ada minuman, kecuali ada yang di situ cuma perkara yang semua yang diharamkan. Tapi kalau kalian nggak konsumsi, mati kalian misalkan. Maka ini masuk dalam kondisi darurat. Nah, ketika kemudian kalian mengkonsumsinya pun itu ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan kemudian mentang-mentang dibolehkan, wah, kemudian enak-enakan kalian.
Ya, tidak sesuai hanya sekedar untuk menyambung hidup saja. Setelah itu ya sudah secukupnya aja. Itu yang disebut dengan konsep daruriyat. Gitu ya Mbak? Mbak? Ya, bingung. Jelas? Hah? Mikir lagi? Nggak usah, kayak masih mencerna. Oh, mencerna. Minum Yakult jangan lupa ya. Biar lancar pencernaannya, oke? Iya. Kalau nggak bisa beli nanti saya beliin. Jumat depan saya bawain Yakult, insya Allah. Baik, siapa lagi? 1, 2, ya. Ustaz, kalau Malik di surat Anas sama surat Al-Fatihah sama nggak? Ya itu Malik yang bikin bujukan dan bujukan yang di surat Anas ya. Kalau di surat An-Nas khusus dia raja, Malikin Nas. Dibaca pendek, Malikin Nas. Raja manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Enggak boleh dibaca Malikin Nas. Ya, dalam semua qiraat pun enggak ada yang dibaca panjang. Enggak ada, baca Malikin Nas. Nah, kalau yang Anda tanyakan di surat Al-Fatihah bisa dibaca 2 versi. Ada lagi? Udah ya? Cukup? Udah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimatiin ini ya. Saya mau ngabsen soalnya. Mana absennya?